Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, Perlindungan Anak Indonesia. Balik lagi di podcast Best Interest of the Children atau kita singkat sebagai Besti. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik yang lagi viral di media sosial, yaitu hashtag kabur aja dulu. Ada apa sih sebenarnya dengan hashtag kabur aja dulu ini? Nanti kita akan bahas dengan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Jasra Putra selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang hari ini Pak kita akan mengupas bagaimana sih sebenarnya hashtag kabur aja dulu ini. Lalu yang kedua kita juga kehadiran digital native dari generasi Z. Ada Kak Rizky Amalia Sidika yang hari ini akan membagikan pandangannya kepada kita, pandangan anak generasi Z tentunya ya, akan hashtag kabur aja dulu ini gitu ya. Baik, Besti, langsung saja kita akan berbincang dengan dua narasumber kita pada hari ini. Halo Pak Jasra. Halo Mbak Dia. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, tadi kan sebenarnya sempat saya mention panjang juga ya. Hashtag kabur aja dulu tentu itu udah banyak banget, apalagi di Twitter ya Pak ya. Sebenarnya Bapak melihat hashtag ini tuh ada fenomena apa sih Pak? Ya, pertama hashtag ini kan disuarakan oleh anak muda ya, Betul termasuk sekali. juga anak. Dan saya betul punya anak juga yang masih usia SMP ya, juga berdiskusi soal ini dan minta pandangan dia gitu terkait hashtag ini gitu ya. Dan yang kedua sebetulnya dari sisi positif kalau kita lihat ada kegelisahan anak muda terkait bagaimana masa depan mereka gitu ya, yang saya kira tentu negara harus menjawab dengan berbagai macam instrumen ya, terutama yang mengemuka itu kan soal dunia kerja gitu ya. Tapi dalam konteks usia anak sebetulnya gitu ya, di mana dalam Undang-Undang Pelindungan Anak itu disebutkan bahwa setiap anak berkewajiban mencintai negaranya, mencintai keluarganya, mencintai temannya, dan mencintai bangsa ini gitu ya. Namun kalau kita lihat dari sisi positif hashtag ini, diharapkan bagaimana kaum muda gitu menyiapkan dirinya sebagai salah satu regenerasi bangsa ke depan gitu, untuk sejak awal harus disiapkan gitu ya, baik pendidikannya, kemudian kesehatannya. Kalau dalam konteks anak, ya betulnya hak anak gitu ya, yang saya kira negara berkewajiban ya untuk menyiapkan itu. Nah kalau kesiapan ini sudah dipenuhi, saya kira menyambung hashtag ini sebetulnya nggak ada problem sebetulnya gitu ya. Apalagi hari ini kita bekerja dimanapun, di negara manapun nggak ada masalah gitu ya, asalkan tentu kita memiliki persyaratan untuk bekerja di situ gitu ya, atau beraktivitas di yang menjadi negara tujuan gitu ya. Dan saya lihat dalam konteks anak sebetulnya banyak juga anak-anak kita yang punya prestasi internasional gitu ya, dan bahkan kuliah di berbagai macam negara gitu ya, punya prestasi juga, yang tentu kuncinya adalah bagaimana sejak awal disiapkan gitu ya. Apalagi negara punya hashtag juga terkait menyiapkan sumber daya manusia gitu, yang menjadi astacita pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya, yang salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusianya gitu. Jadi saya melihat dialog ini ya dibangun saja secara positif ya, agar apa yang viral ini menjadi satu konstruksi yang bisa dibangun secara bersama gitu ya, dan menyiapkan terutama tadi soal generasi anak yang jumlahnya sepertiga dari jumlah penduduk ya, 84,3 juta, yang saya kira tentu ini akan menjadi pengganti peran keluarga, pengganti peran kebangsaan ke depan gitu ya, yang siap bersaing baik di level nasional maupun regional dan internasional gitu. Baik, oke, berarti kita harus melihat dari sisi positifnya ya Pak, karena memang kalau dilihat dari segi negatifnya, ini merupakan protes-protes kritis anak muda terkait fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia itu sendiri gitu ya, baik dari segi pekerjaan dan lain sebagainya, yang harusnya justru hashtag ini kita bangun menjadi sesuatu gebrakan yang positif. Coba kita lihat nih pandangan Gen Z ya. Sebenarnya gimana sih Gen Z melihat hashtag kabur aja dulu ini?
Menurut aku sebenarnya benar kata Pak Jasra, itu tuh hashtag sebenarnya positif karena kita para anak muda nih apalagi buat yang baru lulus kayak fresh graduate gitu-gitu untuk nyari kerja tuh susah karena biasanya untuk cari kerja kita yang fresh graduate sedangkan persyaratannya itu minimal 1 tahun pengalaman kerja atau 2 tahun pengalaman kerja seperti itu. Terus lapangan kerjanya pun mungkin sekarang masih terbatas ya karena mencari kerja juga sekarang ada batasan usia, ada minimalnya gitu.